Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ya. Tema permenungan kita hari ini adalah hati seorang pemimpin. Hati seorang pemimpin ya. Berbicara tentang pemimpin, kita pasti akan teringat bahwa sebentar lagi kita akan merayakan pesta demokrasi. Ya, pemilu untuk memilih pejabat pemimpin daerah, bupati begitu ya, gubernur dan sebagainya ya. Ada di antara Bapak Ibu yang tahu kira-kira tanggal atau bulan pemilu akan dilaksanakan? Bulan November, tanggalnya 29. Ya, save the date ya, tanggal. Ingat tanggalnya, nanti milih itu yang akan jadi pemimpin kita, Bupati Subang ya. Dan dialah yang juga akan menentukan, mengarahkan kita membawa kabupaten ini mau kemana. Ya salah satunya ada di pundak beliau nanti ya. Dan sebelum pemilu dilakukan biasanya akan diadakan apa biasanya? Kampanye ya. Para calon kandidat ini nanti akan memaparkan program-program apa saja yang akan dilakukan kalau nanti terpilih. Bahkan kalau nanti dilihat ada di baliho-baliho itu ya, mulai ada jargon-jargon komitmen hati ya. Melayani dengan hati. Terus siap terbalik demi rakyat, fotonya kebalik tuh ada juga ya. Siap jungkir balik untuk rakyat. Bahkan ada yang mengatakan katakan tidak pada korupsi, jelas gede banget itu ya. Tapi sayangnya ya tidak semua ya, beberapa itu justru malah tertangkap karena kasus korupsi. Lagi-lagi kita tidak mengeneralkan semua pejabat seperti itu ya. Hanya ada beberapa orang. Bahkan yang lebih ironis adalah ya tadi di kampanye bilangnya katakan tidak pada korupsi, tetapi pada akhirnya ketangkep juga karena korupsi tersebut ya. Akhirnya responnya gimana? Kalau Bapak Ibu dengar, oh kemarin bilangnya katakan tidak pada korupsi, sekarang korupsi gitu. Maka perasaan Bapak Ibu gimana? Ya kecewa ya, bahkan kepercayaan kepada pemerintah, pada pejabat pemerintah itu jadi berkurang ya. Wajar jika ada isu-isu bahwa generasi-generasi sekarang ini jadi ragu ya, apatis, ngapain milih pemimpin kalau pada akhirnya apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang dilakukan ya. Maka beberapa orang mengatakan dia munafik begitu ya, karena apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang dilakukan. Gak ada bedanya sama pohon pisang ya, cuma punya jantung tapi gak punya hati kan. Hatinya gak ada, cuma jantung doang ya. Nah, dalam bacaan Injil yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus juga dengan keras menyebut para pemimpin agama pada saat itu, yaitu orang Farisi, ahli Taurat, dengan kata munafik juga ya. Mengapa Tuhan Yesus begitu keras ya mengatakan mereka sebagai orang yang munafik? Semua itu bermula ketika suatu kali rombongan orang Farisi dan ahli Taurat melihat murid-murid Yesus kok makan dengan tangan najis. Tangannya kok belum dicuci, belum dibasuh ya. Bapak Ibu kalau makan pakai tangan dicuci dulu atau enggak? Dicuci dulu. Pernah makan enggak dicuci dulu? Pernah juga ya. Biasanya beberapa orang bisa sakit perut tuh ya. Ya mencuci tangan, membasuh tangan sebelum makan itu secara kesehatan baik ya. Dengan mencuci tangan, mencuci tubuh dan sebagainya, itu bisa mengurangi
bakteri, kotoran-kotoran yang ada di tangan, dan bisa mengurangi penyakit di dalam tubuh kita. Ya, apalagi waktu pandemi COVID-19 kemarin, jabat tangan aja nggak boleh. Pulang dari luar harus mandi, harus pakai hand sanitizer, segalanya. Ya, itu bisa jadi budaya yang baik kalau diteruskan sampai sekarang. Ya, sebelum makan cuci dan sebagainya, makan jadi tenang. Ya. Nggak ada masalah dengan hal itu. Namun yang jadi persoalannya sebenarnya ini bukan sekadar soal kebersihan fisik. Dalam tradisi orang Yahudi secara turun menurun, ya, tanpa mencuci tangan itu bukan hanya tidak bersih secara kesehatan, tetapi juga dianggap najis, tidak suci. Mengapa? Karena ketika mereka beraktivitas di luar, mereka berpotensi untuk megang, ketemu sama orang-orang najis. Jadi kalau mereka megang orang najis, makanan najis, maka makanan itu juga najis, tangan yang dipegang najis, dan kalau makanan itu dimakan, maka seluruh tubuh ini akan najis. Ya. Dan orang Yahudi sangat kuat berpegang bahwa kalau tubuh najis, akibatnya nggak boleh beribadah. Ya. Dasarnya jelas, kalau Allah itu suci, ya, maka manusia harus datang juga dengan suci. Salah satunya harus membersihkan tubuh dan sekalian, ya. Cuci tangan, cuci tubuh dan sebagainya udah cukup dianggap bersih. Ya. Jadi baik juga, ya, kalau kita ke gereja setidaknya kita udah mandi, ya itu sebenarnya sama aja kita membersihkan diri, ya. Jadi membasuh tangan itu berkaitan dengan kesucian diri seseorang, ya. Orang yang najis dianggap tidak layak untuk ambil bagian dalam ritual peribadatan. Ada yang salah? Ya tidak, ya. Mencuci tangan, mencuci tubuh dan sebagainya, ya baik, ya. Bahkan justru kita melihat kalau orang Yahudi itu pada saat itu, ya, mereka justru dengan melakukan itu adalah wujud komitmen mereka untuk tetap suci, tetap bersih di hadapan Tuhan. Lalu mengapa Tuhan Yesus menyebut mereka dengan kata munafik? Apa yang salah dengan itu? Ya, apa yang salah dengan mencuci tangan, membersihkan diri? Ya. Jadi jikalau oknum pemimpin pejabat yang korupsi tadi disebut munafik karena apa yang dilakukan itu berbeda dengan apa yang dikatakan, namun Tuhan Yesus menyebut mereka munafik karena bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya. Bibirnya, apa yang kelihatan itu tampaknya memang memuliakan Allah, tetapi hatinya justru berbeda. Tuhan Yesus tidak anti terhadap tradisi, terhadap aturan-aturan yang dianggap baik, ya. Menjaga kesucian, kebersihan diri, kebersihan fisik itu sesuatu yang penting. Namun yang juga tidak kalah penting adalah jagalah juga kebersihan hatinya. Bukan hanya tangan, bukan hanya tubuh yang perlu dibasuh, bukan hanya tangan dan tubuh yang perlu dibersihkan, tetapi hatinya juga perlu dibersihkan. Gimana caranya? Mengapa hati perlu dibersihkan? Tuhan Yesus mengatakan apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ada perbedaan antara Tuhan Yesus dan juga tradisi pada saat itu. Kalau orang Yahudi pada saat itu meyakini bahwa apa yang dari luar itu yang menajiskan, tetapi bagi Yesus justru yang menjadi sumber menajiskan itu bukan ada di luar, tetapi ada di dalam diri manusia itu sendiri, yaitu ada di dalam hatinya. Sebab dari hati seorang timbul segala pikiran jahat,
percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan dan seterusnya. Ya. Jadi hati itu menjadi pusat dari segala aktivitas kehidupan manusia. Ibarat jiwa kita itu adalah kota yang besar, hati kita itu adalah rajanya, dan pikiran kita adalah pasukan terkuatnya, panglimanya. Di dalam sistem kepemimpinan, panglima itu harus tunduk apa yang dikatakan, diperintahkan oleh hati. Demikian juga pikiran dan hati. Ya. Kalau hati manusia bilang apa, maka sebenarnya pikiran itu hanya mendukungnya, mencari jalan untuk mewujudkannya, mencari alasan, mencari argumen, mencari dasar untuk membenarkan, mendukung apa yang menjadi kecenderungan hatinya. Ya misalnya kalau Bapak Ibu sekarang itu suka banget sama lodeh, ya sama sayuran lodeh tuh, ya. Hatinya seneng banget sama lodeh, maka pikiran hanya mendukung. Mengapa saya suka sama lodeh? Entah karena kuahnya, atau karena sayurnya, atau karena segernya, ya. Sebaliknya kalau kita tidak seneng sama lodeh, yang kita pikirkan ya gimana caranya lodeh itu gak enak. Kalau ada yang mengatakan enggak kok, lodeh itu enak, ya buktinya ini kok, ini. Enggak, bagi saya enggak. Bagi saya tempe kalau dicampur ke lodeh itu ya apapun enggak enak, ya. Pikiran hanya mencari alasan, mencari jalan, mendukung kecenderungan hatinya. Jadi prinsipnya adalah kalau dalam hatinya itu bersih, baik, maka pikiran dan tindakan juga akan mengikutinya. Dengan demikian Tuhan Yesus ingin mengatakan ya menjaga kebersihan hati itu sangat penting, ya. Rasul Yakobus di dalam bacaan kedua mengatakan hal yang serupa. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, kata kotor yang dipakai oleh Rasul Yakobus ini menarik. Kata yang dipakai adalah ruparia. Kata tersebut berasal dari kata rupos, yang dalam ilmu kedokteran artinya kotoran dalam telinga. Ya, Bapak Ibu tahu ya, kotoran dalam telinga itu, ya yang ada di dalam telinga itu. Nah, sangat mungkin pengertian itu juga dipakai oleh Yakobus di dalam surat ini. Apa hubungannya kotoran telinga sama membersihkan hati, ya, membersihkan kotoran dalam hati? Dasarnya begini. Kalau kotoran telinga itu banyak menumpuk di dalam telinga kita, maka apa yang akan terjadi? Pendengarannya menjadi berkurang, ya. Bahkan kalau banyak banget itu suara orang lain bisa nggak dengar, ya. Dalam tanda kutip menjadi tuli begitu, ya. Karena kotorannya menghambat, ya, menghambat suara itu masuk ke dalam diri kita, ya. Demikian juga hati demikian juga hati manusia. Jika hati manusia itu kotor, ya, seperti kotoran telinga di dalam telinga itu, iri hati, dendam, benci, itu juga akan menghalangi manusia untuk mendengar, mengerti suara Tuhan itu apa, ya. Yang menjadi kehendak Tuhan itu apa? Ya. Ketutupan karena kotor tadi, ya, seperti seorang yang kalau telinganya itu banyak kotorannya, suara apapun enggak dengar. Padahal bagi orang Kristen, bagi orang beriman, mendengar dan melakukan kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Dengan selalu mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan, maka dengan sendirinya kekotoran di dalam hati itu akan terbuang dari hati kita.
dan hati kita menjadi murni dan bersih. Dan hati yang murni dan bersih ini penting, salah satunya untuk mengontrol pikiran, mengontrol perasaan, dan mengontrol tindakan kita. Dan tandanya hati yang bersih adalah ketika hati kita tidak nyaman, ketika kita mulai memikirkan, mulai melakukan tindakan yang jahat, yang keliru, ya. Duh, hati saya tidak nyaman kalau saya mau merendahkan orang lain. Wah, hati saya nggak nyaman nih kalau mau ngomongin keburukan orang lain. Hati saya nggak nyaman nih kalau saya suruh memfitnah orang lain. Hati saya nggak nyaman nih kalau harus mengambil, mencuri apa yang menjadi milik orang lain. Bapak Ibu pernah merasa nggak nyaman ketika melakukan sesuatu yang nggak pas? Pernah ya? Pikirannya pengennya ini, tapi hatinya bilang jangan. Ya tergantung kita mau ikut yang mana, ikut suara hatinya atau suara pikirannya. Kalau ikut suara pikiran, ya apapun akan dilakukan kok. Termasuk kalau orang yang salah, orang korupsi mengatakan itu salah, ya dia selalu akan punya pikiran untuk membuat argumen ini benar kok. Ya, itu tugas pikiran. Tapi kalau hati tidak bisa dibohongi. Pikiran bisa dibohongi. Datanya salah, pikiran bisa keliru analisisnya. Tapi hati itu tidak bisa dibohongi. Jadi dengan demikian, maka dengan hati yang nyaman, suara hati itu kita jadi tidak mudah entah untuk merendahkan orang lain, entah melakukan segala hal yang keliru. Jadi sebagai orang-orang yang beriman, memiliki hati yang bersih bukan hanya harus dimiliki oleh para pemimpin saja, tetapi juga mereka yang dipimpin. Semua orang beriman punya tanggung jawab untuk membersihkan hatinya supaya tetap dan bersih, suci di hadapan Tuhan. Dengan demikian maka kita percaya segala karya pelayanan kita kiranya boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan, karena kita melakukannya dengan hati. Amin.